Yang lucu suara Anda itu keluar dari speaker dan suara saya melalui headset. Oh, sudah ada ya. Baik, misalkan kelihatan ya sana ya. Oke, kelihatan. Misalkan kita punya pecahkan fungsi dengan PSO, ketentuan PSO kita karena kita manual 6 partikel lah. Ya kalau dengan komputer bisa 100 gitu. Lalu 4 iterasi. Kalau dengan komputer ya bisa 50 iterasi. Nah, ini 6 partikel 4 iterasi karena kita mau manual nih. Kita batasi 6 partikel dan 4 iterasi saja. Tulis pekerjaan Anda dengan tulis tangan dan ini dulu pernah jadikan soal. Lalu upload ke situs kuliah. Nah, tapi ini nggak usah, ininya nggak usah. Tapi kita kerjakan di sini, minimalkan fx1, x2. Ini ada fx1 yang fungsinya ini, dengan mencari x1, x2 yang sesuai. Satu mahasiswa hanya mengerjakan, oke. Fungsi Rosenbrock, kita kemarin sudah belajar Rosenbrock, sudah saya jalankan programnya juga. Maksudnya 0,0 kemarin ketemunya. Fx1, x2 ini x1 min 1 kuadrat tambah, di sini ada angka 400 atau 4 atau berapa, ini 100. Kurung x1 kuadrat min x2 dikuadratkan. Nah, kemarin jawabannya yang benar ini diminimalkan, kita kasih batas x1-nya itu min 3 sampai 3, x2-nya itu min 2 sampai 2. Itu ternyata yang paling minimal itu jika x-nya 0, x1-nya 0, x2-nya 0. Jadi x1-nya 0, itu dia min 1 kuadrat itu adalah min 1. 1. Ya. Lalu sini 0 kali 0 kurangi 0 dikuadratkan 0, kalau ketemunya adalah 1. Selain itu lebih tinggi jadinya. Kalau ini tidak 0, ya, kalau ini tidak 0, dikuadratkan akan positif dan dikalikan 100 pasti akan besar. Positif dikalikan 100 akan besar. Maka ini harus dikecilkan yaitu 0. Ya. Ini nggak peduli ini negatif atau positif, asal ini tidak sama. Kalau ini tidak sama, dikuadratkan akan jadi positif kan. Sesuatu positif kalikan 100 kan besar. Padahal ini disuruh minimalkan. Ya, disuruh minimalkan ya berarti ini disamakan. Kalau ini 0, disama itu kalau hanya ini 0. Kalau ini 1, 1 bisa juga. Oh, 1, 1 ya. 1 kuadrat, 1 kurangi 1, 0. Itu 0. Terus ini 1 kurangi 1. 1 kurangi 1. 2. Ya, 1 kurangi 1, 0. Oke, 1,1 ya berarti ya kalau ini ya. Kalau 1,1, 0. Oke, 1,1 ternyata. Oke, 1,1 malah 0. Kalau 0,0 itu 1. Fx-nya kan 1. Jadi coba kita nanti tidak masalah yang benar yang mana. Kita tidak kalau ini banyak itu otomatis akan ketemu yang menuju ke yang benar. Kita yang penting itu jalannya bagaimana. Ya, ini kelihatannya 1,1. Tergantung ininya sih kemarin. Kita buka ini masih ingat nggak ini? X1 min 1 kuadrat tambah 100, X1 kuadrat min X2 terus dikuadratkan. Kita pakai Excel, kita fx1 x2 nya kita tulis dulu biar nggak lupa. Jadi gimana? X1 kuadrat X1 tok ya, nggak pakai kuadrat ya, min 1 tambah, oke nanti kita koreksi kalau masih salah, X1
kuadrat min X2 kuadrat. Ya. Ini cuma untuk kita biar ingat. Ini. Di mana tuh ya? Oh, ini ada di browsernya Edge. Oh, di sini browsernya Edge. Oke. Bisa dibuka. X1 min 1 kuadrat, X1 min 1 kuadrat, 100 X1 kuadrat min X2. X1 min 1 dikuadratkan. Oke, ini saya sudah hafal. Ini ada kuadratnya. X1 min 1 kuadrat. Oke, tambah 100, benar ya. Ini ya, X1 min 1 kuadrat tambah 100 dikalikan X1 kuadrat min 2, min X2 dikuadratkan. Jadi ada 2. Terus kan kita punya D1, R1, ya, D2, R2. Nah, sebenarnya kalau D1 bisa, D1 itu personal, ya, personalnya 1, D2 itu 1,5 lah, yang apa namanya itu sosialnya lebih besar 1,5 kali. Kalau ini misalkan personal 1 kali, ini 1,5 kali, perbandingannya jadi. Nah, R ini kan sebenarnya tiap ganti-ganti. Ini ganti-ganti sih, tidak sama. Ya, ini enggak bisa di set sebenarnya. Ya, enggak tahu apakah. Ya. Ini setiap partikel setiap iterasi ganti-ganti karena di random. Jadi ini tidak bisa konstan. Oke, misalkan ini biar mudah kita konstan untuk setiap partikel per iterasi. Nanti ke iterasi lain bisa ganti lagi. Nah, terus kita kan harus tahu ini solusi. Solusi kita punya X besar, X1, X2, X3, ada 6 kita misalkan. X4, X5, X6. Ini berarti 6 partikel. 6 partikel. Ya, perhatikan kita mulai dari iterasi ke 0. Ya, iterasi ke 0. Solusinya ini. Lalu ini ada apa namanya? Kan cuma X1 X2, berarti dia cuma 2 dimensi. Ya, X1 X2. Terus ini adalah F X1 X2-nya. Ya, berarti ini yang minimal. Nah, ini kalau Anda X1, X2, X1 itu tidak boleh harus antara minus 3 sampai 3 ya. Anda boleh isi sembarang asal di antara itu. Sorry. Sedangkan ini di antara minus 2 sampai 2. Sebenarnya bisa 1,5 sih. Float nanti bisa, tidak harus integer. Ini untuk kita. Nah, ini kita berarti ini kan solusi. X1 itu jawabannya 2,0 misalkan. 2 dan 0. X1-nya itu. Berarti ini ya berapa fungsi Rosenbrock-nya? Ya dimasukkan aja. Fungsi Rosenbrock adalah X1 dikurangi 1 dikuadratkan toh. Ya kan? Dikuadratkan. Tambah 100 kali X1 kuadrat, ya kan, minus X2 terus dikuadratkan.
kan ketemunya ini. Ya, besar sekali 1600. Ini berarti yang lain juga bisa kita hitung dengan mudah. Kalau dengan ini, ya kan? Berarti yang global base mana? Global base ini yang paling kecil. Ini global base. Paling kecil kita kasih kuning misalkan, itu yang global base. Ya kan? Yang paling kan kita minimal toh. Minimal. Jadi X1 itu solusinya 2,0. Besarnya objective function besarnya itu 1601. X2 ini solusinya 3,1. X1 3, X2 1 itu. Ini besarnya ini. X3 0 dan min 1 besarnya ini. Nah, ini paling di antara 6 ini yang paling bagus adalah X3. Berarti namanya global base. Tapi masing-masing mempunyai personal base. Ya, tapi sebelumnya kita punya yang sebut V. Ya, V ini harus segini. Oh, sorry. Ini aja. Nah, ini V. V0. Ini karena belum bergerak semuanya 0. Lalu di sini adalah P base, personal base. Ya. Ini terkasih satu spasi biar. Nah, personal base itu ya dirinya sendiri. Yaitu karena belum ada solusi sebelum iterasi sebelumnya, maka personal base-nya X1 adalah ya 2,0 ini. 2,0 itu menghasilkan 1601. Berarti dia sementara ini personal base-nya dia bukan dibandingkan orang lain, bandingkan diri sendiri, ya 2,0 itu. Karena nggak ada bandingannya. Belum ada bandingannya kan. Maka setiap personal base itu sama itunya. Dirinya sendiri semuanya. Ini personal base dirinya sendiri. Itu personal base saat iterasi 0, V saat iterasi 0. Nah, kita maju ke iterasi 1 sekarang. Kan? Iterasi 1. Oh, sorry, saya lupa mengundang seseorang. Ada mahasiswa saya yang harusnya saya undang. Oke, ya Nurul sudah masuk ya. Oke, kita kembali ke tadi. Maaf tadi ketinggalan sedikit. Tapi baru mulai kok, dari 10.15 tadi mulai. Nah, jadi ini kita punya fungsi yang ingin diminimalkan dengan 6 partikel, ya. Karena ini fungsinya x1 min 1 kuadrat plus 100 kali x1 kuadrat min x2 dikuadratkan lagi, ini Rosenberg function. Maka x1 kita sembarang nih, random ya. Ini random disebar di random, tapi harus memenuhi constraint ini. Constraint-nya adalah min 3 sama dengan x1 sama dengan 3. Ya. Terus min 2 sama dengan x2 2. Ya. Jadi x1-nya itu min 3 sampai 3, x2 itu min 2 sampai 2. Lihat di sini tidak ada yang melanggar aturan. X1-nya itu min 3 sampai 3. Ya. X2-nya itu min 2 sampai 2.
X1-nya itu mengusulkan 2,0, hasilnya sekian. X2-nya itu kita random 3,1 misalnya, hasilnya sekian. X3-nya 0,1, hasilnya sekian, dan seterusnya. Ternyata dari 6 partikel itu yang paling kecil X3, berarti dia global base. Sementara V awalnya adalah semuanya 0, personal base-nya semua sama dengan X ininya. Nah, kita menginjak ke iterasi 1. Iterasi 1 itu kan Anda harus menghitung V iter 1 sama dengan V iter 0 tambah, masih ingat nggak? C1 dikalikan R1 dikalikan P base min P iter. Nah, P base iter 0 min P base iter 0. Ini kan gitu, tambah yang ini yang personal, yang individual kan C2 R2. Kita dikalikan global base ya, G base 0 min G base P iter 0. Ini salah nih, ini P base iter 0 kurangi P, nggak pakai base lagi, iter 0 ya. Nah, ini lihat, Anda punya aspek iterasi dan partikel. Iterasinya 0, 1, 2 itu kan berarti pakai for loop ya iterasinya. Tapi partikelnya ada 6, itu juga pakai loop. Berarti partikel pertama iterasi ke 0 itu gimana? X1 0 atau X0 1 ya. Kita biasanya X1 0, X1 0. Berarti X1 itu adalah solusi pertama di iterasi ke 0. Berarti kalau fungsi I, fungsi ke I berarti fungsi partikel ke I, iterasi 1, ini iterasi 1 kan, berarti IJ itu partikelnya, ya. Lalu adalah VI iterasi 0, ya. VI iterasi 1 itu bisa partikel ke I. Kalau ini 1 itu adalah iterasi, itu adalah partikelnya. Jadi ada 6 partikel, berarti I itu 1, 2, 3, 4, 6. Tapi ada sekian iterasi. Ya, iterasi nanti sekatnya adalah iterasi sebelumnya ditambah D1 kali 1 P base I iterasi 0. Ya. P base I iterasi 0. Ya, P I iterasi 0 dan seterusnya. Ini jadi dibetulkan. Ini iterasi 0, P iterasi 0. Jadi ini adalah V itu adalah ini saya ganti ke sini ya biar. Nah, VI adalah V nanti adalah P tadi ditambah ini P base kurangi P tadi, P base tadi kurangi P tadi ya, karena P base-nya sama jadi 0 nih, artinya dia tidak tahu, tidak ada konsideran atau tidak ada pertimbangan tentang dirinya, karena dia belum punya pengetahuan tentang lokasi lain selain yang saat ini, ya sudah 0 berarti dia tidak ada pengaruhnya untuk yang ini. Tapi kalau untuk global sudah ada, oh kita tahu yang global di sana, yang bagus sana, bukan saya tapi dia. Nah, maka akan ada arah ke sana. Ini global base kurangi dirinya kan, masih ingat A kurangi B berarti B ke A ya, arahnya kan B ke A. Jadi ini ke global base arahnya. Sedang B0 ini adalah inersia, jadi masih velocity sebelumnya itu tetap dilanjutkan tetapi dibelokkan dengan ini ya, karena velocity sebelumnya itu 0 kalau yang ini, nanti kalau yang iterasi 2, 3, 4 enggak 0, ini ada isinya ya.
Sedangkan pbase-nya apa? Pbase. Tapi untuk ngisi ini harus ketemu pbase dulu ya. Nah, berarti ini harus di bawahnya dulu. Pertama yang dihitung adalah pbase dulu berarti. Pbase itu adalah, pbase sudah ada juga ya, pbase sebelumnya ya. Oke, pbase sudah ada, pbase sudah ada, Lx P I1 sama dengan P I1 P P I0 ya, P ke partikel ke I iterasi sebelumnya ditambah V I1 V yang baru. Nah ini kan rumusnya cuma dua ini kan, V-nya yang baru itu apa, terus P yang baru itu adalah P lama ditambah V yang baru. V yang baru itu V lama, terus ada Pbase, ada Gbase, ada dirinya yang lama. Nah, coba kita ke sini. Ini ke sini. Ini kan akan kita update nih. Ini akan kita update. Ini adalah PI1 kalau di sini. Maka kita nggak copy ini, kita copy ini aja. Nah, itu. Lalu efeknya belum. Oh, kita hitung V dulu, sorry. Hitung V dulu kan, hitung V. Oh, ini salah, ini iterasi. Oke, gini aja ya, nggak usah pakai solusi-solusinya. Headernya ini nggak usah ya. Atau mau dikasih headernya. Mau dikasih gini. Oke, nah V ini adalah, lihat, V0, sorry, V0 berarti kan sama dengan 11 ini, V0 tambah D1R1, D1 kali yaitu R1, berarti kan R1 sebenarnya berubah-berubah, kalau D1 itu tetap, kali lagi, ya, kali lagi, Pbase dikurangi P yang ini kan, sesuaikan tapi, sesuaikan, itu yang baru yang X1 ya, 1 tambah bukan kali, tambah C2 kan ini kali R2, C2 R2 kan konstan, nanti harus dikasih dolar ya, ini kalikan global base. Nah, global base juga konstan, global base ini ada di sini, global base dikurangi Pbase, Pbase adalah ini, ya kan? Salah. F7 plus B2 F7 B2 kali B3 B2 kali B3 ya, D3 ya, oh ya, B2 kali B3 D2 D3 betul, I7 B7 I7 2 dikurangi B7 2 tambah D2 kali B9 B7 B9 B7 betul. Kenapa nggak bisa dihitung? Maaf Pak, mungkin ya, itu bukan pakai titik komanya Pak, pakai koma. Oh settingan saya berarti. Ini bisa ya. Ini kemarin terus terang baru install Windows, terus diinstal sama tukangnya itu. Biasa saya setting bisa di Inggris. Nanti saya ganti Inggris.
Ini Indonesia berarti. Coba ya. Harusnya kita tuh biasakan Inggris ya, karena itu internasional. Oke, betul. Koma. Saya malah belum pernah set dengan saya bahasa Indonesia. Ini setting orang lain. Oke, berarti koma ya. Oke lah, koma. Nah, tapi kita harus matikan dulu C1, C2-nya itu loh. C1, C2 itu kan mati ya, nggak boleh berubah ya. Nanti kalau di copy, geser-geser nanti kalau nggak dikasih dolar. Ya, dolar-dolar ini paham ya? Itu Excel aja sih. Ini juga dolar. Dolar. Terus global base-nya juga nggak boleh berubah. Global base-nya itu harus di angka 9. Kalau B sama C-nya berubah sih. Tapi 9-nya harus ditahan. Global base-nya kan ini. 9-nya yang ditahan. B-nya tetap. Terus kalau copy di sini mestinya sudah betul. Lihat ya. G7 kan ini. Betul? B0 tambah B2, B3. B2, B3 C7, 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 C7 benar. PP sekalikan PI. Kurangi PI, sorry. D2, D3, ini juga C2, R3. Ya. Benar ya, tetap ya, nggak berubah ya. Terus C9. Nah, dia geser ke C kan. C9 itu ini. Nah, C9 dikurangi PP-nya sendiri. C7 di sini. Karena dia ini XI tuh, X1 tuh, sorry. X1 kan berarti kan C9. C7 sorry. Dengan dirinya. Global dengan dirinya. Ya, global dengan dirinya. Nah, ini kan bisa di-copy. Ini baru V-nya yang ketemu untuk semua. Nah, ini baru V-nya. Kalau V-nya ketemu, berarti P1 ketemu dong. Ya. Berarti hitung V, hitung P. Nah, P-nya di sini. Sekarang kita hitung P-nya. P adalah P ini 0. Ini P0. Ini yang lama. Tambah ini. Nah, gitu. Ini sama. Berarti ini yang 0, P yang lama, tambah kecepatannya kemana? Nah, ini. Ini adalah P1 yang baru. Karena P-nya itu sudah pasti ini, P-nya itu pasti ini. Nah, ini bisa di-copy karena semuanya berubah. Nah, ini bisa berubah, ya kan? Ini coba cek B8 F17. B8 itu ini. Nah, ini kan X yang lama. X2 tapi yang P0. PI iterasi ke 0. P2 iterasi ke 0. Ditambah F17. F17 kan V yang sekarang. Tapi untuk X2. Untuk ke 2. Jadilah ini. Ini sama. Ini C8 berarti yang X2-nya. 1 ditambah 0,7. Jadi dan seterusnya. Ini bagaimana? Ini kan ikuti rumus ini kan sama. Ikuti rumus ini. Nah, terus mana yang paling kecil? Yang paling kecil masih sama. Di G3. Ini paling kecil. Terus setelah hitung V ya, urutan ya. Urutan setelah iterasi 0 ya. Hitung V, hitung P, hitung GP, hitung PP ya.
bukan hitung, ini bukan hitung cari, karena sudah hitung semua. Hitung P, tentukan. Sekarang tinggal milih, bikin kuning itu kan milih, kan hitungnya sudah semua. Terus mana yang PP tinggal diklik aja yang paling kecil. PP. Terus hitung PP. Nah ini PP itu pebas. Ini berarti dia sekarang punya P yang masa lalu itu 2,0, P yang masa kini 1,289, min 0,355. Ini bagus mana? Nah, best mana? X1 itu punya dua nilai. Di iterasi 1 dia 1,289 dan minus 0,355, satunya 2,0 nih. Bagus mana? Taunya bagus mana Pak? Ya kecil mana fx-nya kan gitu. Kan diminimalkan. Ini 1600, ini 400. Berarti kecil mana? Kecil yang ini. Berarti ini pbs-nya adalah pbs-nya itu aja udah. Ini aja copy. Ya. Sebenarnya kalau mau pakai fungsi bisa sih. Kalau mau copy langsung ketemu, terus copy bisa nih. Kalau mau pakai fungsi, ini if. Nah, if ini lebih kecil daripada ini, ya kan? Terus apa? T, maka ini kan. Kalau else, ini kan. Ya sudah, kita aja sih. Nah, gitu. Kok 0? If E 16, oh ini salah. Ini D16-nya itu dengan D17-nya itu 16-nya nggak boleh diganti. D-nya nggak boleh diganti, 16-nya boleh diganti. D-nya nggak boleh diganti. Ini kan dikasih. Nah, coba ini. Nah, betul kan? Lihat tuh. D16, D7. Terus kecil mana? Ini 400 sama ini kecil mana? Kalau kecil ini berarti kita pilih yang ini. Ya, khusus untuk yang ini sama ini kecil mana? Ini ya. Kecil ini berarti kita pilih yang 1,2. Ya betul nih. Coba kita cek ya. Kita copy ya. Manual juga bisa sih. Tapi kalau program lebih mudah ini. Ini pilih yang bawah ya. Berarti 1900, nah ini 6000. Ini 1900, ya 1150. Ya betul. Kalau ini masih sama. Kalau sama pilih salah satu, sama aja kan. Ini 400, ini 900. Pilih yang ini berarti. Ini 78, ini 4000. Pilih yang ini. Ya semuanya baru pbs-nya. Pbs-nya baru. Kita bisa copy aja sini. Copy tapi nanti di iterasi 2. Nah, iterasi 2 ini enggak bisa ini dulu. Ya. V dulu kan, hitung V dulu masih hitung V, berarti V lama F16, betul F lama, oh betul F16. Terus tambah B2, B3 ini kan C2, C1 R1 toh. I16 itu harusnya adalah bebas dikurangi ini B25, betul nggak? Nah ini B16 nya salah. Betul. Ini belum ada. Yang ini belum ada ya. Kita ngitung yang sudah ada. Berarti kan I16 kurangi B16, betul. I16 itu ini bebas dikurangi P yang ini. Ya, karena ini sama, jadi dia 0. Berarti sekarang dia sudah betul dengan posisi yang sudah betul. Berarti saat ini sudah ke arah yang benar, maka dia tidak akan memperdulikan lagi yang masa lalu. Masa lalu lebih buruk, berarti dia 0 bebasnya nih. Karena kan sama ini. Ini kurangi ini kurangi ini 0. Berarti untuk yang personalnya itu pengaruhnya 0. I16 kurangi B16 itu 0. Dikalikan berapapun 0. Jadi F6 tambah 0 tambah, nah ini yang global base-nya. Global base-nya karena kita masih, nah global base-nya kita harus diganti menjadi B18 dan C18. Ini tidak lagi
9 tapi 18. Ya kebetulan masih sama sih, tapi kan itu 18. Ini juga 18. Iterasi yang satu bukan iterasi, kalau 9 itu iterasi 0. Ya, meskipun nilainya kebetulan masih sama, C 18, ya kan, C18 kan ini dikurangi C16, ya dikasih sendiri, ya. Ini, sorry, C16 ini. Berarti ini udah betul, kecuali yang D-nya, kita copy lagi sini. Ini karena ya nggak berubah ya, karena global base-nya masih sama. Oke, karena ini sudah pakai if, jadi betul juga. D25, D16. Benar nggak D25, D16? Oh, PPS keliru. Terakhir, ini dulu sekarang. Nah, ini B16, ini ditambah ini F25. Ini D16 tambah G25. Betul kan? Semua sudah betul kan ini? Ini sudah betul, ini juga betul. Berubah semua. Dan yang paling kecil masih GB-nya berubah sekarang. Lihat ini 83 ya. Karena ini saya ganti bloknya menjadi bias Nobil. Global base-nya menjadi X2 global base-nya. Dia lebih kecil daripada, nah ini global base-nya ini. Dia lebih, oh sorry, ini ya. Ini. Ada yang 73, Pak. Iya, betul. Saya nggak lihat. Terima kasih. Ini ya, X5 yang kecil ya malahnya. Oke, X5. Berarti nanti globalnya diganti ini. Ya, karena saya pakai rumus tadi, jadi nggak terlalu banyak koreksi. Tinggal copy paste, tapi nanti global base-nya yang diganti. Karena global base yang berubah. Kalau rumusnya copy paste kan sama. Ya, ini iterasi 3 kan. Nah, sekarang ini diganti global base. Global base-nya adalah 29. Ini 29. Garis ke 29. Kalau kolomnya masih sama. Nah, karena ini sudah betul, kopikan ke bawah aja. Nah, ini kan kalau ini sudah betul, berarti ini juga betul. Kalau ini sudah betul, ini juga betul. PPS-nya. Berarti sekarang yang paling kecil berapa? Ini 40 ya. 40 berarti yang paling kecil. X4. 4 ini saya ganti. Sebenarnya kalau sudah pakai Excel tapi pakai formula, jadi tinggal copy paste. Sekali lagi global base-nya tok yang diganti di V-nya ini. V-nya ini kan berarti global base-nya adalah yang atasnya sebelumnya ya. Perhatikan kalau saya copy paste ini semua yang ini belum ada ya. Bayangkan belum ada. Ini belum ada. Begitu copy paste iterasi berikutnya belum ada, cuma adanya V ini ya. Kita menghitung V ini tapi dibetulkan dulu global base-nya adalah 37 sekarang. Row-nya ini. 7, ini juga betul, 37. Oke. Kalau sudah copy, ini kopikan akan sama nanti. Oke. Dan sama, kalau ini betul, ini akan menyesuaikan di sini. Ini akan menyelesaikan yang paling kecil berapa? 47 ya. 47 betul. Agak. Tapi kok bisa lebih besar? Something wrong nih. Nggak bisa lebih besar daripada ini. Mestinya ini tadi B29 semua ya. Betul. Ini D44, D34.
D43, D34. Betul ya. Oh ya, karena ada randomnya kali mungkin ya. Ini harusnya, oh ya, karena C1, karena R1, R2-nya itu nggak berubah ya, sangat jelek ya. R1, R2-nya itu harusnya setiap saat berubah. Bagus lagi kalau Anda menggunakan R1-nya itu tidak di sini. R1-nya tapi di sini. Nah, Anda bikin R1, R2 di sini, dan Anda nanti masukkan sini random yang beda-beda. Terus setiap kali kalau C1, nah itu agak lumayan nanti beda-beda. Ini konstannya. Ya, ini iterasi keempat. Tadi pertanyaannya soalnya cuma sampai iterasi keempat. Ya, iterasi kelima dan seterusnya Anda dengan mudah. Kalau komputer bisa sampai 100 iterasi. Kemungkinan nanti akan fokus juga sih. Nah, itu sudah mulai 20 kan. Ya, kalau ini, tapi ini belum dibetulkan ini. Ini 45 ya. Coba. Ya, ini 22. Saya kira iterasi ke 7 atau 8 mungkin sudah mulai. Ya, 22. Mestinya nanti menuju ke lebih kecil sampai 0 kalau nggak salah. Ya, itu baru 5 iterasi, itu kecil sekali, ratusan iterasinya. Gitu. Ada pertanyaan untuk yang Rosenbrock ini pertanyaannya gini. Oh, tadi ini ya. Nah, ini kan fx sama dengan x1 min kuadrat 100 x1 dan seterusnya. Tapi ini minus 3 sampai, ada yang melanggar konsen nggak? Kalau melanggar konsen kita harus kasih penalti. Ini melanggar konsen nggak? Nggak ada yang melanggar konsen kan? Di atas minus 3, atau di bawah minus 3 atau di atas 3. Ini minus 2. Oh, ini melanggar konsen ini. Ini melanggar konsen. Kalau melanggar konsen, ini dikasih angka besar. Dikasih angka besar, misalkan ini 99.000. Akan mempengaruhi yang lain sih. Yang ini kan juga melanggar konsen ini. Kan nggak boleh. Ini sudah tidak melanggar, tidak melanggar. Kalau melanggar konsen kasih 99.000 misalkan. Tapi ini menghilangkan rumus ya. Jadi dia nggak akan kita pilih yang melanggar konsen ini. Ini nggak ada yang melanggar konsen. Kalau ini batasnya 3, ini batasnya 2. 2 koma nggak boleh. Ini 3 koma nggak boleh. Ya, ini masih seperti itu. Ya. Nanti dia akan menyesuaikan sendiri. Begitu ini kok besar, ini akan ditinggalkan. Oh, saya nggak mau di sini, jelek sekali ini. Dia akan meninggalkan titik ini. Dia akan meninggalkan titik ini menuju ke yang bagus ini, sini. Gitu, dia akan seperti itu. Ini X5-nya ini, X6 misalkan, langsung berubah menjadi ini. Nah, ya, 1,2 dan 2,08 menjadi 0,8 dari 1,6. Berubah dia. Karena ini jelek. Yang X5 juga jelek, tapi masih cukup jelek. Ini 2,16, 2,7 menjadi 2,1 nih. Dari 2,7 ke 2,1. Udah menjauhi yang jelek sebenarnya, tapi karena masih konsen dia masih jelek. Oleh karena itu dia sudah berubah ke arah kebenaran.
Ada pertanyaan dulu mengenai ini kita sebelum ke soal kedua. Soal kedua ini kan sederhana ya, seperti itu aja. Ya tidak ada, jangan menghitung center itu kan clustering, jadi tergantung masalahnya. Masalahnya cuma fungsi minimalkan ya masukkannya X1 X2 ketemu fungsinya selesai. Ya, jadi macam-macam. Contoh yang kedua ini adalah traveling sales problem, ini malah lain lagi masalahnya sekarang. Kalau ini ada kota-kota, ini di Jawa Timur katanya, Gresik, Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Malang, Probolinggo. Siapa yang dari Jawa Timur mungkin sangat familiar dengan ini, dengan nama-nama kota ini. Terus ini dicari traveling sales problem ini berarti setiap kita harus mulai dari kota manapun silahkan, tetapi harus dikunjungi satu persatu, satu kali maksimal, dan jumlah total kilometer yang dilaluinya harus minimal. Jadi kalau dari Mojokerto balik lagi ke Mojokerto, tetapi harus melalui semuanya. Kalau dari Surabaya juga harus melalui semua kota dan kembali ke Surabaya. Kalau dari Malang sama. Seperti itu. Jadi terus gimana? Kok ini kata-katanya cuma ini kan kilometer semua ya. Kilometer itu 56 km. Gresik sama Mojokerto itu 56 km. Gresik Surabaya itu 20 km. Nah, bagaimana kita ingin mensolusikannya, terus bentuknya partikel gimana, kan harus angka, masa Gresik terus gimana, Surabaya seperti apa. Nah ini contoh dua solusinya, Surabaya, Gresik, Mojokerto, Malang, Probolinggo, Pasuruan. Surabaya Gresik berapa? Surabaya Gresik 20, berarti ini 20 tambah Gresik Mojokerto 56 tambah Mojokerto Malang 93 tambah Malang Probolinggo ada 91 tambah Probolinggo Pasuruan 46 tambah Pasuruan balik lagi ke Surabaya, harus dari terakhir kembali lagi ke Pasuruan Surabaya 68 itu 374 68 ya, harus kembali ke, berarti ini ada angka apa, 1 2 3 4 5 6, sebanyak kotanya 6 angka karena dia balik lagi. Ya, kalau ini Probolinggo, Surabaya, Malang, Gresik, ini juga solusi yang lain. Ini X1, ini X2, misalkan seperti ini. Ini kan solusi tuh, dari Probolinggo misalkan. Saya dari Probolinggo, terus ke Surabaya 106, terus ke Malang 94, terus Malang ke Gresik. Nah, Malang ke Gresik nggak ada. Nah, nggak ada, harus dikasih penalti misalkan sesuatu yang sangat besar, sehingga dia tidak akan dipilih nantinya. Yang ekstrem dibandingkan yang lain ya. Ini kan 100-an kilo, ini kasih 1 juta kilo, hampir 1 juta kilo. Ini karena nggak ada ya, tak teringga sebenarnya, tapi tak teringga kan nggak bisa komputer. Kasih yang besar, 56 dan seterusnya, berarti solusi ini kilometernya ada 1 juta kilometer, sekian, 36, pasti nggak akan dipilih dia. Tapi solusi, ya solusi secara matematis ya, secara aslinya nggak mungkin, nggak ada. Ya. Nah, total jarak adalah objective function value-nya atau fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya itu menghitung total jarak itu aja, menghitung plus, berarti menghitung 374 itu value-nya. Dicari yang paling minimal, jelas kita ingin yang paling tidak menghabisin bensin kan gitu. Jarak terakhir adalah jarak kota terakhir ke kota awal ya jelasnya. Jadi kalau ini Pasuruan ke Surabaya, Pasuruan ke Probolinggo, harus yang terakhir. Untuk jalur yang tidak ada biasnya kita isi tak beringga. Untuk memudahkan perhitungan kita isi saja angka cukup besar. Nah, tetapi kita harus mempunyai angka. Gunakan cara seperti ya ini ya. Kita kasih setiap kota itu angka random, tapi 0 sampai 1 aja ya. 0,0 semua random. Nah, inilah random, untuk awalnya random, semua diisi random, X1, X2 sampai X6 kalau kita punya 6, diisi random tapi beda-beda. X1 dengan X2 randomnya lain. Ya. Randomnya lain. Ini X1 nih. X1 coba Anda perhatikan ini Gresik, Malang, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Surabaya, ini kan sort by huruf ya. Gresik kan depan M, Malang MA, MO seperti Malang, Pasuruan, Probolinggo, Surabaya. Jadi urut abjad terus ini dikasih random
Maka itu partikelnya adalah 0,9, 0,0, ini. Ini partikelnya. Berarti ini ada di dalam. Kalau tadi kita punya X1, X2, sekarang punya X1, X2, X3, X4, X5, X6. Kita punya 6 kolom untuk satu partikel. Tapi ngitungnya gimana? Nah, ngitungnya adalah ini solusi ini maksudnya apa sih? Nah, solusi ini maksudnya adalah ini usulan solusi ini jika di sort by randomnya itu, maka itu solusinya. Jadi 0,96 kan yang paling kecil ini, 0,098 kecil. Terus yang 0,830 Surabaya paling. Berarti urutannya ini adalah solusinya. Berarti Malang ke Mojokerto, ke Pasuruan, ke Gresik, ke Probolinggo, ke Surabaya. Ini adalah solusinya. Berapa kilometer itu? Hitung aja berapa kilometer. Mestinya Anda punya kotak Surabaya kemana, Surabaya khususnya. Nah, ini caranya. Saya tidak mau sampai banyak iterasi karena ini sedikit itunya, sedikit otomasinya. Nah, ini saya save dulu. Ini tadi apa? Rosenbrock ya. Rosenbrock. Contoh PSO. Contoh. Nanti saya share PSO untuk Rosenbrock. Ngapain ke Bandren? Nah, ini. Oke, terus saya file new lagi. Tapi kali ini untuk TSP ya. TSP kota-kota di ya tadi ya seperti itu ya. Berarti kita harus punya C1 atau C2, saya C1 dan 1,2. Lalu ini nanti ada di sini ya misalkan ya. Lalu ini iterasi seperti biasa. Solusi X1, X2, X3, X4, X5, X6 misalkan. Berarti ini adalah kota-kotanya sebenarnya. Ya, kota-kotanya. X3, X4, X5, X6. Nah, kita punya 6. Terus ini fx-nya misalkan. Terus ini random ya. Random betul-betul random. Ya, sorry. Maaf. Nah, misalkan itu. Terus hitungnya gimana coba? Ini saya random ya, dan seterusnya lah. Ini nggak usah semua. Nah, ini caranya adalah kita punya cara menghitung fx-nya. Berarti kita punya Gresik, apalagi tadi? Ini ya, urutannya ini, Gresik, Malang, Mojokerto. Gresik, Malang, Mojokerto. Gresik, Malang, Mojokerto. Bisa di copy nggak? Gresik, Malang, ini satu kata. Gresik, Malang,
Ini udah urut update ya. Ini harus urut update dan harus konsisten. Nah, ini kita masukkan ke sini. Kan? Lalu ini kita sort bagi ini. Kalau di sort kan berarti saya biar atau bawahnya aja ya. Oke, bawahnya aja berarti ini yang pertama apa? Mojokerto. Ya. Ini dulu. Copy sini. Mana lagi? Kita urutkan. 0 nih Surabaya ya. Ini tadi kan saya random. Terus mana lagi? Gresik. Hah? Oh, Gresik, oke. Sorry, copy. Terus Malang ya? Iya, Pak. Malang, mana lagi? Pasuruan, betul. Terus Probolinggo. Oke. Nah, ini berarti ini adalah partikelnya. Partikelnya gini, jangan diubah-ubah. Tapi untuk menghitung ini berapa kilometer, kamu harus sort ini dulu. Jadi ini di programnya nggak kelihatan di luar. Nah, ini berarti Mojokerto ke Surabaya berapa? Ya. Mojokerto Surabaya. Nah, ini harusnya di copy dulu. Bentar. Aja. Ini ke semoga bisa. Nah, ini mana tuh? Net ini kan Mojokerto Surabaya. Mojokerto Surabaya 20 berarti. 20 tambah Surabaya Gresik. Sorry. Mojokerto ke Surabaya 50 ding. 50. Nah, terus habis itu ke tambah Surabaya Gresik 20. Tambah lihat gambar aja kan. Gresik Malang. Nah ini 99 tambah Malang Pasuruan 55 tambah Pasuruan Probolinggo 46 tambah Probolinggo Mojokerto kalikannya kan. Nah, Probolinggo Mojokerto tidak ada, berarti 99. Nah, itu 2 juta malah. Enggak. Berarti ini adalah, ini saya copy aja lah, copy value ya, biar nggak ada linknya. Nah, berarti solusi ini itu nilainya ini gitu aja lah ya. Solusi ini gimana? Ya sama dengan cara yang sama. Kamu masukkan aja angka ini ke dalam sini, di sort, dihitung angkanya berapa, masukin sini, ya kan? Bisa nggak diikuti? Bisa kan? Terus kamu punya 6 iterasi. Punya 6 iterasi kan punya 6 value. Ini. Itu iterasi pertama. Ingat F-nya kalau V velocity-nya 0 dan P base-nya sama dengan ini sendiri untuk awal. Terus iterasi 1 yang pertama kalau kamu hitung adalah V-nya dulu. Ya, V-nya itu adalah V yang lama karena itu 0 tambah P base-nya sudah ada, P base kurangi PI tambah global base-nya mana dikurangi PI. Ya, C1 R1 C2 R2 sesuaikan ya. Lalu ketemu baru habis hitung V, hitung P yang iterasi 1 ya. Itu P iterasi 1 adalah P iterasi 0 ditambah V yang baru. Itu ketemu P.
ketemu P, ketemu P base yang baru. P base iterasi 1 itu adalah bandingan iterasi 1 dengan iterasi sebelumnya, P base sebelumnya. Ya, P base sebelumnya. Oh ya, P base ini ya. Jadi ngitungnya bukan pada iterasi pembanding P base itu bukan iterasi sebelumnya, tapi P base saat itu. Coba saya cek dulu. Nah, iterasi pertama itu D43 dibandingkan dengan D43 dibandingkan dengan D34. Nah, ini kayaknya salah nih. Seharusnya dibandingkan dengan ini. P base ini V-nya berapa? Oh, ini harusnya V. Nah, ini penting, salah. Ini ada yang salah. Ini P base, ini V-nya masih sama. Begitu, iterasi ini nggak usah ya, sudah tahu ya. Ini F X P base. Jadi kalau ini dimasukkan ke rumusnya ini, nah berarti yang dibandingkan adalah ini dibandingkan dengan P base yang ini, P base yang ini, P base yang ini. Nah, berarti ini bandingannya adalah ini bandingkan dengan ini. Ini bandingkan dengan ini, Ya, ini bandingkan dengan ini. Bukan dengan ini. Kebetulan ini untuk ini pertama sama ya. Oke, ini pertama sama. Nah, lalu berarti ini P base-nya adalah D16 dibandingkan dengan K7, bukan B7. Ini K, Nah, ini K7, ini juga L. Oh, ini J7. Ini I. Berarti D16 itu ini. D16 dibandingkan dengan, ini fx-nya ya, dibandingkan dengan K, betul. Dibandingkan dengan K7. K7, maka dia pilihnya adalah I. Kalau enggak, berarti ini I7, betul. Ya, kalau menang ini D16, betul. Sedangkan ini dibandingkan dengan J7. Kan fx-nya kan J7. K7, J tadi. K7. Kalau D16-nya yang menang berarti J16, kalau K7 yang menang berarti J7. Ya. Ini pakai yang ini dia menang semua. Nah, ini berarti dibetulkan. Ya. Betulkan. Memang agak sama, tetapi ini menjadi yang baru di sini. Nah, ini D25 K16. D25. Jadi yang dibandingkan itu adalah P base-nya, bukan P base yang saat ini. P base itu kan saat ini P base-nya mana? Terus dibandingkan dengan P ini. P base yang lama, P base yang sampai saat ini itu adalah ini dibandingkan dengan P ini. Kalau P ini lebih bagus berarti ini jadi P base. Kalau ini kalah, P base-nya tetap. Gitu aja, maksudnya seperti itu. Maksudnya itu seperti itu. Ini ya.
dibandingkan dengan P, tapi dibandingkan dengan P base sebelumnya. Ya, kalau ada yang salah bisa dibetulkan. Kan nggak ada yang salah. Kalau pakai Excel yang seperti ini kasusnya mudah karena dia cuma. Nah. Oke. Jadi P base itu bandingannya adalah P base yang lama dibandingkan dengan P yang sekarang. Bukan P sekarang dibandingkan P iterasi sebelumnya, bukan ya. Misalkan kamu sudah iterasi ke 30, berarti sudah 30 SKS. Dari 30 itu P base-nya mana? Ya, itu sudah melalui perbandingan 30 kali P base ya. Ya, jadi P base yang terakhir itu apa? Dibandingkan P yang 31. P iterasi 31. P iterasi 31 dibandingkan P base saat iterasinya sudah 30. Itu bagus mana? Kalau bagus P yang 31, berarti P 31 jadi P base. Tapi kalau P 31-nya kalah, P base-nya tetap gitu loh. Ya. Jadi seperti itu. Jadi P base itu mempertahankan personal base sampai saat ini dari iterasi pertama. Ya, jadi bukan dibandingkan dengan iterasi sebelumnya, tapi dibandingkan dengan P base yang diperoleh sampai iterasi sebelumnya. Ya, ini beda ya. P base sampai iterasi sebelumnya. Jadi selalu dibandingkan dengan P base bukan P sebelumnya. P base. Untuk yang pertama, P base-nya adalah sama dengan P itu sendiri. Tapi udah mulai di sini udah beda. Ya, sebetulnya ini masih sama itu ya. Keputusannya masih sama. Tapi seperti itu ya. Nanti saya share. Lalu Excel. Nah, ini ada pertanyaan nggak usah ya diteruskan ya, karena terlalu menyita waktu. Tapi mudah. Tapi ini mudah. Nanti akan saya beri soal yang perlu Anda submit seperti ini, tapi contoh soal yang lain. Atau PSO, TSP. Oke. Jadi ada pertanyaan? Ada pertanyaan ini 11.25. Tadi sudah berapa menit? Oh, ini ada. Oke, kalau ada pertanyaan, saya harusnya memulai sedikit tentang ANN. Ya, nanti saya sudah siapkan sebenarnya, ini tuh waktunya. Oke, saya sedikit aja tentang ANN. Saya siapkan dulu PowerPoint-nya. Tapi kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kira-kira sudah pahamkah untuk PSO? Sudah paham ya? Kurang lebih mirip dengan GA sebenarnya. Mirip dengan GA, ada beberapa solusi, lalu kita ubah supaya bergerak menuju ke yang optimal ya, secara bertahap. Baik, untuk topik berikutnya sampai nanti menjelang sampai akhir ujian, akhir kuliah, itu adalah ANN. ANN itu sebenarnya tidak cukup satu pertemuan, 1-2 pertemuan, mesti satu mata kuliah bisa nih, ya paling tidak setengah semester. Tapi kan waktunya tidak disesuaikan, harus disesuaikan. Karena ini lebih banyak ke pengenalan algoritma terinspirasi biologi, maka tidak terlalu dalam jadinya. Tapi minimal idenya akan sampai nanti. Ya, jadi jaringan saraf tiruan itu ya meniru jaringan saraf yang ada di manusia. Saya sudah share belum? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, inspirasi biologi itu kan animal are able
to react adaptively to changes in their external and internal environment. Jadi manusia, binatang, sebenarnya manusia itu termasuk makhluk juga dalam high order reasoning. Jadi pemahaman atau otaknya lebih berkembang besar, lebih cepat sehingga dia mereaksi dunia ini lebih canggih ya, atau lebih sempurna mungkin daripada hewan yang lain. Jadi kita hewan yang lebih cerdas sebenarnya. Kalau animal dalam arti pengertian makhluk ya. Jadi dia binatang itu, animal itu bisa mereaksi secara adaptif, menyesuaikan dari perubahan di luar maupun di dalam environment itu atau lingkungan dia. Dia menggunakan sistem saraf ya untuk merespon fenomena ini atau menunjukkan bahwa dia mempunyai respons ya terhadap eksternalnya, terhadap lingkungannya. Jadi misalkan Anda kalau pegang sesuatu yang hangat, tapi sesuatu itu sedikit suhunya dinaikkan, mungkin akhirnya Anda masih pegang, lama-lama panas itu Anda masih pegang, suatu saat Anda kepanasan dan Anda lepas. Jadi ada suhu tertentu Anda tidak bisa, saraf Anda itu akan mengatakan pada otak Anda, lepas, sudah kepanasan tangannya, lepas. Ya, jadi setelah itu sudah kalau dipegang tangan Anda akan hangus atau akan melepuh, sehingga saraf itu menerima input dari luar. Kalau hangat dia masih bisa komen dari otaknya itu, perintah otaknya itu tetap dipegang. Tapi suatu suhu tertentu, melampaui suhu tertentu, perintah dari otak itu lepaskan. Ya, jadi ada satu threshold, ambang itu di mana suhu itu di mana di atas itu otak menyuruh melepaskan benda itu, karena bendanya semakin lama semakin panas misalkan. Nah itu sarafnya bisa merasakan perbedaan suhu tersebut. Ya, saraf itu secara relatif dibangun dari unit-unit yang sederhana sebenarnya, yang disebut neuron. Ya, nah kita ingin mengcopy perilaku ini ke dalam program komputer, dan sudah bisa sampai sekarang nih dengan susah payah. Algoritmanya itu meniru manusia meskipun masih tetap kalah dengan manusia. Anda masih ingat kalau HP Anda itu memfoto seorang atau banyak orang, itu kan wajahnya ada kotak-kotak itu face detection. Dari mana HP itu bisa tahu ini wajah? Kok enggak yang di kotak itu kok enggak misalkan siku gitu misalkan, atau perut, kan dia mendeteksi wajah itu ada 2 mata, 1 hidung, mulut gitu. Nah itu karena salah satunya adalah jaringan saraf tiruan. Dia tahu kalau itu wajah, maka dia mengkodai. Manusia juga tahu. Misalkan ada gambar, mana yang wajah kita tahu. Meskipun buram kita tahu juga. Itu manusia. Ya, caranya sebenarnya saraf kita yang bisa. Nah, cara kerjanya itu di adopt oleh program komputer. Nah, ini yang namanya algoritma terinspirasi biologi, biological inspiration. Ini human brain, bertugas untuk memproses informasi seperti proses sederhana. Ya, masing-masing sel tersebut terinteraksi mendukung kinerja otak. Nah, setiap sel neuron memiliki satu nukleus atau soma, bertugas memproses informasi, dan informasi diterima oleh dendrit. Dendrit itu bagian dari input dan disebarkan melalui akson. Akson itu kayak kabelnya itu. Ya. Kalau soma itu yang bulat, nukleus, dendrit itu yang untuk menerima input, akson kabelnya. Pertemuan antara saraf berada di sinapsis. Saraf satu dengan saraf yang lain itu sinapsis. Sinapsis itu yang menyalurkan informasi dari saraf satu ke saraf yang lain. Tentu saja dengan filter khususnya. Manusia memiliki kurang lebih 10⁻12 neuron, ya, dan sinapsisnya 6 kali 10⁻18. Kenapa sinapsis lebih banyak?
Nah, kalau Anda punya 4 neuron, itu kalau saling terhubung semua, berarti kan A ke B, A ke C, A ke D, itu sudah 3 sinapsis kan. Belum yang B ke C, 4, B ke D, 6. Ya, jadi selalu sinapsisnya memang lebih banyak daripada neuronnya sendiri. Nah, informasi yang dikirim melalui rangsangan dengan sebuah batas ambang atau threshold, informasi dikirimkan berupa rangsangan dengan sebuah batas ambang seperti saya sampaikan tadi. Batas tertentu saraf lain akan teraktivasi dan merespon. Hubungan antar saraf terjadi secara dinamis. Otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan beradaptasi, mampu mengenali pola. Ya, pola itu misalkan, oh ini batik keris, ini batik ini batik tulisan, itu kita bisa tahu. Ya, bagaimana komputer bisa tahu? Nah, berarti dia harus mencari feature-nya dulu kan, ekstraksi feature-nya dulu. Terus ini sebuah wajah, itu manusia tahu. Nah, komputer sekarang juga sudah tahu. Bahkan komputer bisa tahu kalau ini orang ini sedang jalan, sedang lompat, sedang duduk, bisa. Ya, banyak orang sekalipun itu bisa. Dia langsung keluar tulisan jumping, squat, walk, sit, ya, stretch dan seterusnya. Itu ada. Ini tidak usah terlalu yang penting itu nanti idenya. Ya, tapi ya untuk memahami dengan lebih dalam dan lebih terinspirasi dan lebih masuk di akal itu, kita bisa membayangkan saraf manusia itu seperti ini. Kalau orang biologi akan belajar ini. Dan kalau kita kan cukup yang ini dendrit sensornya, terus ini adalah somanya, sel bodinya, lalu ini akson, pipanya, ya. Sini dendrit sinapsis itu yang berhubungan, ya, input. Ini soma, ini akson. Oke, yang seperti ini Anda bisa baca sendiri. Nanti saya akan sampaikan bagaimana CST itu sebenarnya adalah pola antar neuron, lalu metode mengubah bobot dan fungsi CST. Jadi nanti ada layer input, bobot, lalu output. Kalau nggak pakai middle layer ya, bobot. Nah, bobotnya itu, outputnya itu dikeluarkan, lalu fungsi output itu tergantung dari inputnya. Ya, jadi input kali bobot kan menjadi satu angka. Nah, angka itu menjadi umpan fungsi aktivasi namanya. Fungsi aktivasi itu ada macam-macam lagi kita lihat ya. Teori nanti Anda bisa cek ya, kelemahan dan ini bisa cek. Nah, saya langsung ke sini yang model-modelnya yang penting. Ini input, ini bobot. Input itu bisa angka ya, bobot juga angka. Input kali bobot itu akan menjadi ini salah nih, bukan Y, ini fungsi nih. Ini menjadi H, nah, betul H. Jadi set, menjadi set. Nah, Y itu fungsi set. Ya, Y fungsi set. Ini yang paling sederhana, tidak ada layer di tengahnya. Tidak ada layer di tengahnya. Tadi jam berapa ya? Jam 10, 1,5 jam. Oke. Sedikit sekali, sebentar. Sebentar lagi. Saya tunjukkan yang ini seperti ini ya. Ini adalah X1, X2, X3 ini adalah input. Ya, ini input. Masuk sini lah misalkan ya. Ini adalah W1 bobotnya, width. Ya, lalu ini output Y. Kalau cuma satu ya udah Y aja. Ya, tapi ini ada fungsi aktivasi. Jadi mestinya
Z ini adalah W1 X1 tambah W2 X2 tambah W3 X3. Nah, nanti ada bias susahnya nanti aja lah ya. Ini adalah Z di sini. Nah, Z di sini nanti ada fungsi aktivasi, itu Y itu adalah fungsi Z. Jadi Y itu sebenarnya fungsi dari I XI. Ya. Ini tapi jumlah. Ya, jumlah. Nah, sebenarnya bukan XI. Sorry. Nah, sebenarnya adalah W1 X1 plus W3 X3. Nah, ini ya. Ini setnya itu sama aja ya. Ini. Nah, nanti ini fungsi aktivasi. H itu fungsi aktivasi, misalkan kalau Y itu 1 atau 0, Y1 jika Z-nya itu misalkan positif itu. 0 jika Z-nya itu negatif atau 0, misalkan seperti itu. Ya, jadi dia bisa fungsinya cuma gitu aja bisa. Nah, tapi macam-macam fungsi aktivasi ini. Suaranya jauh ya. Ya, fungsi aktivasi ini macam-macam. Jadi nanti kita belajar bentuknya ini ada beberapa layer. Tapi intinya adalah input dikalikan bobot dijumlahkan semuanya jadi net atau jadi suatu besaran. Lalu besaran itu akan menentukan output dari Y tergantung aktivasinya, fungsi aktivasinya. Dia itu 1 atau 0, diangkat tangannya atau tidak. Kalau masih di bawah panas dia 0. Kalau sudah di atas panas dia diangkat tangannya. Misalkan seperti itulah ya, 1 0. Ya, tapi tidak melulu 1 0, ini bisa macam-macam ya. Kurang lebih seperti itu. Ini masih prolog aja karena waktunya lompat-lompat. Baik, karena waktunya sudah terlalu banyak. Ini saya nggak tahu kenapa. Ini saya matikan dulu recordingnya. Ada